lagi bersama saya Mega Permatasari dalam 5D Update. Selama beberapa menit ke depan yang akan menyajikan info-info terkini, teraktual, dan terpercaya. PSBB transisi mulai diterapkan. Uang gamers cantik sebesar 20 miliar raib dari rekening. Bantuan kuota subsidi per bulan untuk semua kalangan. Demam tanaman hias janda bolong. Ikan hias menjadi koleksi masyarakat di saat pandemi. Bioskop kembali beroperasi. M1 prosesor terbaru dari Apple. Berita pertama, Pemprov Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi setelah pengetatan selama sebulan terakhir. Keputusan itu tertuang dalam Pergub Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PSBB transisi dan Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Keduanya ditandatangani langsung oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. PSBB transisi mulai diterapkan Senin 12 Oktober 2020 hingga 25 November 2020. Kalau untuk dunia usaha, ya sebenarnya kurang setuju ya. Karena kan pasti mempengaruhi dari segi omset. Apalagi kan kalau PSBB tahap 2 itu kan otomatis kita cuma bisa take away aja kan, jadi pasti dari segi pendapatan tuh menurun lah, mungkin sekitar 50%-nya atau mungkin bisa lebih dari 50%. Berikutnya, petaka menghampiri seorang atlet e-sport atau gamer Winda Delunardi, seorang nasabah PT Maybank Indonesia. Tak perlu waktu lama, mereka langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Bareskrim Polri juga sudah menetapkan satu tersangka yang notabene adalah karyawan bank tersebut, yakni Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A. Atas kejadian ini, banyak kekhawatiran di tengah masyarakat tentang keamanan menyimpan uang di bank. Dia mengatakan dikembalikan atau tidak itu tergantung pada pembuktian di pengadilan. Nanti siapapun yang terbukti bersalah, wajib mengembalikan dana nasabah yang raib. Perseroan berperan aktif melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini kepada pihak kepolisian. Laporan Maybank Indonesia terlihat sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, sehingga oknum kejahatan ini telah ditangkap dan proses hukum terus berjalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan kuota internet gratis bagi kalangan akademisi meliputi guru, siswa, serta mahasiswa dan dosen. Pemberian kuota internet gratis ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Sebagai implementasi dari surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan kuota internet. Jadi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau saya masih belum menerima bantuan. Ya, kalau masih belum menerima bantuan kuota, tahap pertama adalah untuk segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan dan juga operator sekolah yang ada. Jadi step pertama adalah lapor kepada pimpinan satuan pendidikan, kepada kepala sekolah, karena mereka adalah yang bertanggung jawab untuk akurasi nomor-nomor tersebut. Bantuan subsidi kuota internet ini diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen sebagai bentuk dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang digelar selama pandemi COVID-19 ini. Menurut saya sih membantu ya, karena kita kan nggak perlu khawatir buat masalah kuota, karena kita dari awal sampai akhir kan kita pakai aplikasi Zoom. Jadi menurut saya sih benar-benar membantu. 50 giga subsidi kuota. Sebenarnya kalau dibilang cukup nggak cukup ya cukupin kalau kita cuma buat untuk belajar aja sih. Tapi kalau
buat ngegame atau pakai buat sosmed sih nggak bakal cukup. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tanaman hias janda bolong kembali meroket dan harganya pun bisa membuat dompet Anda menjerit. Tanaman janda bolong mungkin terdengar unik. Ya, tanaman ini unik karena daunnya terdapat lubang. Tanaman hias ini sedang ngetrend saat ini, terutama di musim pandemi COVID-19, dan demam tanaman hias juga melanda Indonesia. Meskipun tahun 2020 hanya tinggal 1 bulan tersisa, tapi nyatanya wabah COVID-19 belum juga angkat kaki dari Indonesia. Di masa-masa inilah orang-orang mulai mencari kegiatan baru dan menjadi bagian dari pecinta tanaman hias. Masyarakat pun punya hobi baru yang menyegarkan. Harga tanaman ini bukan main-main, harganya bisa mencapai jutaan rupiah dan tidak mengurangi banyak peminatnya. Tanaman ini juga banyak diburu karena keunikannya. Bahkan untuk harga per daunnya saja bisa mencapai 40 juta rupiah. Namun, jangan salah pilih. Tanaman janda bolong yang lebih mahal adalah tanaman hias impor yang memiliki bentuk yang menarik dan tidak dimiliki oleh tanaman hias lainnya. Selain tanaman janda bolong, ada juga hobi lain yaitu memelihara ikan cupang. Seperti apa euforia masyarakat terhadap ikan cupang? Berikut liputannya untuk Anda. Ikan hias. Mungkin banyak dari kalian yang mempunyai hobi piara ikan. Namun, pada saat pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, semakin banyak masyarakat yang tiba-tiba hobi mengoleksi ikan. Tapi, kali ini jenis ikan cupang dan gepi banyak diminati oleh masyarakat karena keindahan ekor dan warnanya. Hobi piara ikan cupang di tengah pandemi COVID-19, bisnis ikan hias bisa menjadi salah satu pilihan untuk meraup rezeki di kala pandemi seperti sekarang. Iya, sangat meningkat. Permintaan sangat banyak. Karena banyak orang yang diam-diam di rumah, iseng miara ikan. Jadi permintaan kita emang lagi besar-besarnya di tahun 2020 ini. Selain itu, ikan gepi juga bukan tipikal ikan petarung atau ikan individual seperti ikan cupang. Tapi saat ini ramai dengan jenis ikan cupang yang bisa menjadi hiasan seperti ikan gepi. Jadi dapat ditempatkan dalam satu akuarium dalam jumlah banyak meski sesama pejantan. Ada kabar gembira buat kalian pecinta film, karena pemerintah Kota Bekasi kembali mengizinkan pengoperasian bioskop dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan jumlah maksimum 25% dari jumlah total kapasitas penonton biasanya. Pemerintah menetapkan aturan terkait protokol kesehatan di bioskop yang mulai beroperasi kembali di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi nomor 440/1444/Set COVID-19. Kalau menurut saya sih, saya masih setuju aja ya kalau pemerintah itu memperbolehkan bioskop untuk dibuka kembali dengan kapasitas 25%. Karena saya yakin juga pemerintah nggak bakal sembarangan itu sih buat ngebuka bioskop dengan kapasitas 25%. Pasti ada peraturan-peraturan lain yang masih harus ditaati. Kalau kita bilang nggak setuju juga, ya harusnya kan mendingan secara maksimal sekalian aja bahwa seluruh masyarakat di Jakarta ini udahlah nggak usah keluar sama sekali. Tapi kalau udah kayak begini sih, bioskop dibuka kembali dengan kapasitas 25%, saya setuju. Hitung-hitung buat ngelepas penat lah selama WFH atau sekolah di rumah. Rahmat Effendi juga menjelaskan, waktu operasional bioskop mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi pada Rabu 28 Oktober 2020.
Menurutnya, keberlangsungan usaha pariwisata dan hiburan di masa pandemi diupayakan pemerintah daerah dengan tetap mengantisipasi penyebaran virus corona. Berikutnya kabar datang dari dunia teknologi. Kehadiran MacBook terbaru pada Rabu 11 November 2020 menandai tonggak sejarah baru untuk Apple. Perangkat terbaru dari Apple untuk pertama kalinya dikenalkan ke masyarakat. Apple juga memperkenalkan chip buatannya sendiri. Prosesor M1. Alih-alih prosesor Intel seri Core seperti beberapa generasi sebelumnya. Ya, peralihan itu akhirnya terjadi juga setelah bertahun-tahun dirumorkan. Apple pernah mengambil langkah serupa pada tahun 2006 saat beralih dari PowerPC ke Intel. 14 tahun berselang, kali ini giliran Intel yang ditinggal daripada prosesor atau CPU. Seperti prosesor Intel, M1 lebih tepat disebut sebagai System on Chip atau SoC seperti chip Apple A Series atau Qualcomm Snapdragon di ponsel. Sebab, M1 bukan hanya berisi prosesor utama, melainkan juga komponen-komponen lain seperti prosesor grafis, prosesor AI, prosesor audio, hingga DRAM yang dulu ditempatkan secara terpisah di MacBook. Di situsnya, Apple mengumbar klaim bombastis untuk ketiga komputer baru yang ditenagai chip M1. Menurut Apple, CPU M1 bisa 3,5 kali lebih cepat dibandingkan prosesor Intel, sementara kinerja pengolahan grafis hingga 5 kali lebih kencang. Pabrikan berlogo buah Apple tergigit ini pun berani menyebut bahwa komputer Mac berbasis M1 kuat diajak menjalankan game dengan kebutuhan grafis tinggi. Wah, waktu liburan telah tiba. Mau liburan tapi masih masa pandemi? Kami akan memberikan informasinya untuk Anda. Ketika PSBB transisi dicanangkan oleh pemerintah, para pebisnis travel menyambut gembira nih. Sebab hotel sudah kembali dibuka, perjalanan darat, laut, dan udara juga kembali dibuka. Semua ini harus dijalankan oleh protokol kesehatan tentunya. Namun, yang perlu diingat adalah masa new normal seperti sekarang. Bukan berarti virus atau pandemi yang sudah hilang ya. Di Indonesia sendiri, setiap harinya angka pasien positif semakin bertambah. Maka dari itulah, traveling di era ini belum bisa dilakukan semaunya, seperti sebelum masa pandemi. Ada 4 hal yang perlu dipersiapkan dan dicek, yaitu yang pertama, pastikan wilayah tujuan aman ya. Jika Anda ingin traveling untuk tujuan liburan, di mana ini bukan traveling karena pekerjaan yang sifatnya wajib, Anda perlu mengecek wilayah yang ingin dikunjungi. Jadi, jangan asal pilih destinasi, pastikan tujuan Anda termasuk zona aman dari virus COVID-19. Yang kedua, siapkan dokumen ya. Sebelum adanya COVID-19, jika Anda ingin traveling biasanya hanya bermodalkan tiket, KTP, dan paspor, sudah bisa berpergian. Tapi sekarang sudah berbeda. Pada era new normal, Anda wajib membawa dokumen keterangan sehat bebas COVID-19 yang berdasarkan hasil rapid test atau dinyatakan non-reaktif, atau PCR juga wajib disertakan saat ingin melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Yang ketiga, wajib bawa starter pack protokol kesehatan ya. Peralatan ini wajib banget kalian bawa kemana-mana. Sebab mulai dari waktu keberangkatan, berada di destinasi tujuan, hingga kembali pulang, protokol kesehatan COVID-19 adalah hal yang wajib dilakukan dan tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, Anda perlu menyiapkan starter pack pribadi seperti masker, face shield, tisu basah dan tisu kering, sabun cair, dan hand sanitizer untuk digunakan saat dan sesudah beraktivitas. Dan yang terakhir, patuh terhadap peraturan ya. Inilah yang paling penting. Sebab, mau sesiap apapun Anda membawa semua peralatan protokol kesehatan, menyediakan dokumen untuk persyaratan pergi, jika Anda tidak patuh terhadap protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker kemana-mana. Jadi, itulah tips dari kami untuk liburan aman di era new normal ya.
Tidak terasa sudah di penghujung acara kami menemani Anda. Saya Mega Permatasari dan kru yang bertugas. Sampai jumpa.